Selamat malam informasi malam ini. Selamat malam. IDF pagi ini bersama dengan tentara Amerika Serikat meluncurkan operasi yang disebut Hagaat Ha'ari. Ini adalah operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, terkoordinasi, terintegrasi, dan sangat signifikan dalam skala serta kekuatannya. Tujuan operasi ini adalah memberikan pukulan berat terhadap rezim teror Iran dan mencegah ancaman eksistensial terhadap negara Israel dalam jangka panjang. Kepala Staf Angkatan Bersenjata memimpin operasi ini secara pribadi bersama dengan para komandan IDF, dengan koordinasi para kepala organisasi keamanan dan koordinasi erat dengan rekan-rekannya di militer Amerika Serikat. Kami memulai operasi ini dengan memanfaatkan peluang operasional ketika kami menyerang secara bersamaan dua pertemuan berbeda para pejabat tinggi rezim teror Iran. Pertemuan pejabat pertama yang kami serang berlangsung di Kompleks Kementerian Pertahanan di Teheran. Kini dapat dikonfirmasi bahwa dalam serangan ini, beberapa pejabat tinggi rezim teror Iran telah dieliminasi. Di antaranya Muhammad Fakhpur, Komandan Garda Revolusi, Salah Asadi, Perwira Intelijen Senior dari Staf Umum, Aziz Nasir Razdi, Menteri Pertahanan Iran, Hossein Jabal Amelian, Ketua Organisasi SPAND, yang bertanggung jawab atas industri militer dan pertahanan, Reza Masparnia, mantan Ketua Organisasi SPAND, Ali Samghani, Penasihat Keamanan Khamenei dan Sekretaris Dewan Pertahanan, serta Muhammad Shirazi, Kepala Biro Militer Khamenei, sejak tahun 1989. Pertemuan kedua yang kami serang adalah pertemuan puncak Kementerian Intelijen Iran, yang berfungsi sebagai kantor intelijen utama rezim teror dan memiliki kemampuan intelijen paling canggih. Kementerian ini bertugas memajukan aksi teror Iran, mengoperasikan jaringan spionase di berbagai negara di seluruh dunia, dan menindas rakyat Iran. Dalam serangan ini, kami berhasil menewaskan para kepala departemen dan sebagian besar pimpinan kementerian tersebut. Semua pejabat tinggi yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan ini bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror terhadap negara Israel, terhadap dunia secara keseluruhan, dan khususnya terhadap rakyat Iran. Hari ini, kami telah menyingkirkan mereka. Ini adalah bukti bahwa tidak ada satupun pemimpin teror yang mencoba menyakiti warga Israel yang memiliki kekebalan, baik di jantung Teheran maupun di tempat lain manapun. Sepanjang hari ini, pesawat-pesawat Angkatan Udara telah menyelesaikan serangan udara terbesar dalam sejarah Angkatan Udara Israel. Sekitar 200 pesawat Angkatan Udara secara bersamaan menjatuhkan lebih dari 550 amunisi ke lebih dari 500 target milik rezim teror Iran. Kami menyerang sistem pertahanan strategis rezim tersebut dan sasaran di jaringan rudal di barat dan tengah Iran. Kerusakan pada sistem pertahanan Iran ini memungkinkan kami untuk memperluas superioritas udara kami di langit Iran, sehingga dapat melemahkan kemampuan ofensif utama rezim tersebut. Situs peluncuran dan rudal permukaan ke permukaan. Serangan-serangan ini dipimpin dengan keberanian oleh para pilot pria dan wanita Angkatan Udara kita. Sebelum serangan, dilakukan proses persiapan dan perencanaan koordinasi yang dipimpin oleh personel Divisi Operasi, Divisi Intelijen, dan Angkatan Udara, yang bekerja untuk sinkronisasi penuh dengan mitra kami di militer Amerika Serikat. Ini adalah kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi saya untuk menjelaskan mengapa kami melancarkan operasi ini pada saat ini. Rezim teror Iran belum meninggalkan rencananya untuk memusnahkan Israel. Baru-baru ini kami mengidentifikasi bahwa mereka terus menyembunyikan, memperkuat, dan melindungi program nuklirnya, mendanai dan mempersenjatai para pejuang, serta berupaya memulihkan proses produksi rudal mereka. Rudal-rudal ini merupakan ancaman nyata dan eksistensial bagi negara Israel. Serangan yang kami lancarkan pagi ini adalah serangan yang diperlukan. Kami memiliki kewajiban untuk bertindak melawan siapapun yang mencoba membahayakan keamanan negara Israel, mengancam warganya, dan memutus setiap ancaman sejak awal kemunculannya. Bersamaan dengan serangan, kami memperkuat semua sektor dan komando wilayah serta melakukan mobilisasi cadangan secara luas. Seperti yang dikatakan Kepala Staf Umum, kami bertekad dan siap hingga meraih kemenangan. Warga Israel, saya menyadari kekhawatiran dan kecemasan kalian. Kita masih akan menghadapi jam-jam dan hari-hari yang sulit dan kita harus berdiri teguh bersama. Saya masih ingin menegaskan bahwa keamanan kalian, para warga, adalah prioritas utama kami. Saya meminta kalian untuk tidak lengah.
Kepatuhan penuh terhadap instruksi Komando Pertahanan Dalam Negeri adalah faktor utama keberhasilan operasi ini. Kita sudah tahu bahwa instruksi Komando Pertahanan Dalam Negeri menyelamatkan nyawa. Saya ingin kembali mengingatkan untuk tidak mendokumentasikan atau menyebarkan lokasi jatuhnya proyektil maupun aktivitas pasukan kita. Kita tahu bahwa musuh memantau dan menganalisis publikasi-publikasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas serangannya. Bahkan saat ini IDF terus menyerang target-target teror di seluruh Iran. Operasi ini akan terus berlanjut selama diperlukan. Satu tujuan utama kami adalah keamanan warga negara Israel dan perlindungan mereka. Untuk itu, hari ini kami telah mengerahkan ribuan personel cadangan yang bekerja bersama, bahu-membahu dengan para pejuang dan tentara IDF di udara, laut, dan darat. Seluruh IDF bersama dengan otoritas keamanan dan penyelamatan berkomitmen untuk keamanan Anda dan kemenangan dalam pertempuran ini. Saya akan terus berada di sini bersama Anda dan memberikan pembaruan tentang setiap perkembangan selanjutnya. Pertanyaan. Pertanyaan dari saluran 12 dan I-24. Apakah ada perkiraan berapa lama operasi ini akan berlangsung? Kami telah memulai perang, sebuah operasi untuk menghilangkan ancaman eksistensial nyata terhadap negara Israel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akan memakan waktu berapapun yang diperlukan, akan berlangsung selama yang dibutuhkan sampai semua tujuan kami tercapai. Di sini wartawan bertanya berapa lama warga Israel bertahan di bawah serangan roket dan tembakan dari Iran. Sekali lagi kami bertindak untuk menghilangkan ancaman eksistensial. Tidak ada pilihan lain. Kita harus menghilangkan ancaman ini dan karena itu selama itu masih ada kita akan terus bertindak. Saya hanya akan mengatakan bahwa perlindungan terhadap warga negara Israel terhadap negara Israel terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah sistem pertahanan udara kami yang terbaik di dunia, Iron Dome, Arrow, dan lainnya. Komponen kedua yang tidak kalah penting adalah serangan yang saat ini dilakukan oleh Angkatan Udara seperti yang sedang kita bicarakan di seluruh Iran. Hanya saja sekarang Angkatan Udara Amerika juga telah bergabung, menekan, bergerak, dan menembakkan rudal darat ke darat di seluruh Iran. Dan komponen ketiga adalah perilaku bertanggung jawab dari warga kita, warga negara Israel. Mematuhi instruksi dari Komando Pertahanan Dalam Negeri akan menyelamatkan nyawa dan bersama-sama kita akan mengatasi semua kesulitan ini. Pertanyaan nomor 14. Apakah ada perkiraan akan ada tembakan ke arah warga Israel dari negara lain? Lihat, kita sudah hampir 2,5 tahun berada dalam perang multifront. Kita siap untuk segala kemungkinan. Kita mengawasi ke segala arah, baik di lingkaran dekat maupun di lingkaran jauh. Kita akan merespons dengan kekuatan terhadap siapapun yang menyakiti kita. Pertanyaan dari Newsflash. Apakah sedang dipersiapkan untuk front tambahan dan apakah IDF diperkirakan akan menyerang di Yaman jika Houthi bergabung dalam pertempuran? Jadi sekali lagi, kami sudah terbiasa dengan perang multifront. Kami siap untuk kemungkinan adanya tembakan tambahan dari negara-negara lain. Kami membuka mata, memantau dengan cermat. Jika kami diserang, kami akan merespons dengan kekuatan. Yaman, ya, mereka pernah menembaki kami di masa lalu. Kami merespons dengan kekuatan ketika diperlukan di Yaman dan kami akan melakukannya lagi jika diperlukan. Terima kasih dan selamat berakhir pekan kembali.